39. Klarifikasi. Semakin Radit menanamkan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak menyukai nada, semakin terlihat jelas dalam pikirannya kalau Radit sangat terganggu dengan memikirkan bahwa Nada akan pergi bersama Dimas suatu saat nanti, setelah Nada melahirkan anaknya. Semakin jelas Radit membayangkan bahwa Dimas akan menjamah tubuh Nada. Semakin besar rasa sakit di dalam hati Radit yang terasa. Perih, bagaikan luka masih basah yang dikasih tetesan jeruk lemon. Sakit bagai ribuan pedang yang menghunus tepat ke hatinya. Kurang ajar kau Dimas. Kedatanganmu sungguh mengganggu pikiranku. Kurang ajar. Radit mengacak rambutnya dan menyandarkan tubuhnya di kursi. Apa yang dikatakan Dimas berhasil membuat Radit semakin kesal. Hingga jam kerja hampir berakhir, Radit tak bisa bekerja secara optimal. Ada saja bayangan selintas yang mengganggu pikirannya, membuatnya tidak bisa berkonsentrasi penuh dalam bekerja. Baiklah, kalau memang kau ingin mendapatkan bekas dariku, aku akan memberikan sesuai dengan harapanmu. Radit tersenyum kecut dan kemudian memanggil Sandi masuk ke dalam ruangannya. Jam berapa dia pulang kuliah? Tanya Radit kepada Sandi yang baru saja memasuki ruangannya. Jam 3 sore, Tuan. Jawab Sandi kepada Radit. Kalau begitu siapkan mobil sekarang. Bawa dia ke tempat spa terbaik, kemudian bawa dia ke salon terbaik dan berikan gaun yang pantas kepadanya. Apa kau paham? Baik, Tuan. Sandi segera keluar untuk melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Radit. Hari ini terasa cukup berat bagi Radit. Lalu bagaimanakah dengan Nada? Apa Nada juga merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh Radit? Atau Nada merasa lebih beruntung setelah menjauh dari Radit? Sementara itu di kampus Nada, kenapa sulit sekali sih mengusirmu dari otakku? Tak berbeda jauh dari kondisi Radit di kantor. Hari ini di kampus Nada pun kuliah dengan suasana hati yang sangat tidak menyenangkan. Sudah ribuan kali Nada mencoba untuk melupakan Radit, tapi lagi-lagi bayangannya semakin diusir semakin muncul. Nada juga merasa tak nyaman di kampus karena rasa sakit di dalam hatinya saat melihat Dewa. Tak bisa dipungkiri bahwa masih ada rasa dalam hati Nada untuk Dewa. Hingga Nada memutuskan untuk pergi ke atap dan menunggu Dewa di sana. Sebaiknya aku selesaikan baik-baik dengannya supaya kami akan lebih nyaman di kampus nantinya. Bagaimanapun aku masih harus bertemu dengannya sampai 1 atau 2 tahun ke depan. Setelah bicara dengannya, aku bisa memutuskan apa yang harus aku lakukan. Membiarkannya pergi atau melanjutkan hubungan kami. Gumam Nada sambil meletakkan tasnya di sampingnya dan duduk menatap hamparan langit biru. Kau masih datang ke tempat ini? Dewa datang mendekat ke samping Nada dan duduk di sebelah Nada. Sejak awal ini juga bukan tempatmu kan? Aku tidak pernah melihat ada pelang bahwa di sini adalah tempatmu dan aku tidak boleh masuk lagi ke tempat ini. Jawab Nada lalu menghela nafas panjang. Sesuai dengan harapan Nada, Dewa akhirnya datang juga ke atap. Hari ini Nada dan Dewa tetap menjalankan kuliah seperti biasa, walaupun mereka tidak saling berkomunikasi satu sama lainnya. Nada menyibukkan diri dengan bergabung bersama teman-teman perempuannya, sedangkan Dewa lebih memilih untuk pergi ke lab dan menyiapkan bahan-bahan untuk praktikum. Dewa adalah asisten laboratorium sehingga selain kuliah, Dewa juga bertugas untuk menyiapkan bahan-bahan praktikum bagi para mahasiswa tingkat 1. Apa kau masih tidak percaya padaku? Nada mengangguk. Kau tidak keberatan mengobrol denganku di sini sekarang? Tanya Dewa agak khawatir Nada akan menolaknya. Nada menggeleng. Kemana kau pergi kemarin malam? Maksudmu dengan Dimas? Iya, jawab Dewa singkat. Hanya berputar-putar Jakarta saja. Lalu dia menurunkanku di pinggir jalan. Apa maksudmu? Dia itu teman suamiku. Kenapa kau bicara seperti itu padaku? Dewa memaksakan tubuh Nada untuk menatapnya dengan memegang dua lengan Nada untuk menghadap ke arahnya. Ada apa, Dewa? Kau tidak suka aku menyebut dia suamiku. Tetapi pada kenyataannya memang dia suamiku. Dan kami memang sudah menikah sah di mata agama. Nada seakan menantang Dewa dengan kalimat-kalimatnya tadi. Bukan kau saja yang bisa bermain di belakang kan?
Kalau kamu mau, aku juga bisa melakukannya. Nada sedikit emosi mengingat hubungan pertunangan Dewa dengan Anita. Dewa tidak berkata apapun, dan akhirnya melepaskan tangannya dari lengan Nada. 3 bulan lalu, ayahku memaksaku untuk ikut ke sebuah acara tanpa memberitahuku apa tujuannya. Mereka memintaku untuk memakai pakaian formal, dan saat itu aku tidak berpikiran negatif apapun kepada mereka. Ayah dan ibu tiriku, kami masuk ke dalam ballroom hotel yang sangat mewah, dan ayah dan ibu tiriku membawaku masuk ke dalam sebuah ruangan VIP, khusus di aula pertemuan mewah. Lalu setelah kami masuk ke dalam ruangan VIP, ayah mengatakan padaku bahwa hari itu adalah hari pertunanganku dengan Anita, yang tidak lain adalah teman SMA-ku. Aku tahu dari dulu memang Anita menyukaiku, tapi aku tidak pernah memberikan harapan padanya. Aku sudah mencoba menolak permintaan ayahku dengan sangat keras waktu itu, tapi keberanianku saat itu masih sangat lemah. Ketika ayah bilang bahwa perusahaannya akan bangkrut kalau tidak ada bantuan dari orang tua Anita. Saat itu ayah bilang bahwa kami sekeluarga harus meninggalkan tempat tinggal kami, dan tak punya uang sepeser pun kalau aku menolak pertunangan itu. Akhirnya terpaksa malam itu aku bertunangan dengan Anita. Dewa menghela nafas sebelum melanjutkan kalimatnya lagi. Aku tidak bercerita kepadamu tentang hal ini, karena menurutku ini bukanlah suatu hal yang penting setelah kejadian malam itu. Aku berusaha keras untuk keluar dari masalah pertunangan itu, hingga akhirnya aku memutuskan bahwa aku akan mengganti semua uang yang diberikan oleh keluarga Anita setelah aku berhasil nanti. Aku juga sudah mengatakan ini berkali-kali kepada Anita, bahwa kami bukanlah sepasang kekasih yang sudah bertunangan. Kami tidak ada hubungan apapun selama-lamanya. Dan kemarin, dia datang lagi kepadaku dengan tujuan untuk mengikatku kembali. Setelah tahu apa kelemahanku, Anita sudah menemukan ibu kandungku. Tapi untungnya kemarin aku tidak terbawa oleh perasaanku. Aku berhasil menolaknya. Aku sudah putuskan, apapun yang terjadi pada ibu kandungku, aku tidak akan pernah bertunangan ataupun menikah dengan Anita. Maafkan aku. Kesalahanku adalah tidak memberitahumu masalah pertunangan kami itu. Karena menurutku, kau tidak ada hubungan apapun dengannya. Dan aku akan membereskannya segera mungkin tanpa membuatmu pusing. Alih-alih meminta penjelasan kenapa Nada memanggil Radi dengan sebutan suami, Dewa memilih untuk menjelaskan semua permasalahannya secara jujur kepada Nada. Berapa banyak dia meminjami uang untuk perusahaan ayahmu? Tanya Nada menyelidik. 25 miliar. Dari mana kita dapat uang sebanyak itu untuk menggantinya? Hahaha. Dewa kemudian menatap Nada dan tergelak tawa mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Nada. Jadi kau akan membantuku? Tanya Dewa setelah menyelesaikan tawanya. Nada mengangguk dan tersenyum hingga pipinya menimbulkan warna-warna merah, membuat Nada terlihat sangat cantik.